Shalom Bapak Ibu Saudara. Gimana kabarnya? Wah, luar biasa ya, puji Tuhan ya. Oke, judul pesannya sangat singkat, padat, tegas, tidak ada alasan judulnya. Wow, no excuses. Tidak ada alasan. Ya, pesan yang singkat dari Tuhan ya. Saya mencoba memperhalus, tetapi nggak saya menyampaikan tepat seperti apa yang saya dapatkan ya. Pesan yang menunjukkan bahwa Tuhan gak main-main dengan perkataannya ya, dan saya menangkapnya bahwa hal ini disampaikan mungkin ya dari antara orang percaya, dari umat Tuhan ya, siapapun anak Tuhan, bisa hamba Tuhan dan lain-lain ya, sering menggunakan berbagai alasan ya untuk tidak melakukan, untuk menunda melakukan, untuk enggan melakukan atau ingin melakukan sesuatu yang lain dari apa yang Tuhan kehendaki. Dan pakai alasan itu adalah yang paling tepat seringkali digunakan ya, yang dianggap paling tepat. Udah gini tuh, Tuhan alasannya kan begini ya gitu ya. Dan alasan adalah pembelaan diri yang dianggap sangat wajar oleh sebagian orang, oleh banyak orang secara umum ya. Oke, kita lihat ayat yang mendasari pesan Tuhan ini, Yeremia 1 ayat 5 sampai 6. Oke, sudah terpampang di depan, saya ajak kita baca sama-sama dua ayat ini, 1, 2, 3. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Ayat 6. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Wow. Tuhan punya rencana dahsyat atas Yeremia, Bapak Ibu Saudara. Dan Tuhan mau pakai Yeremia luar biasa sebagai nabinya. Ya, tapi Yeremia beralasan. Ya, mana mungkin aku bisa melakukan, aku kan masih muda. Ya, nanti kan kita bahas. Bapak Ibu Saudara, dalam ilmu psikologi, ya manusia cenderung mencari alasan untuk menutupi kekurangannya, untuk menutupi kelemahannya, menutupi keengganannya, atau menutupi juga ketidakmampuannya dan sebagainya. Ya, seringkali apa nih untuk menutupi hal itu apa? Oh, pakai alasan gitu ya. Dan ini memang sudah terjadi sejak lembar pertama Alkitab di Kejadian Adam Hawa, Bapak Ibu Saudara. Ya, setelah sadar bahwa mereka telah memakan buah yang Tuhan sudah perintahkan, jangan makan buah pengetahuan, pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, ini jangan dimakan. Seluruh pohon di taman ini buahnya boleh engkau makan, tapi yang ini jangan. Dan singkat cerita kita tahu Kejadian pasal 3, Hawa digoda, Hawa memetik buah itu, dan di mana Adam ternyata nggak jauh daripada Hawa. Mereka memakan, mereka telah melanggar apa yang jadi perintah Tuhan, dan setelah mereka menyadari bahwa mereka telah melanggar, maka Adam Hawa mulai mencari alasan. Ya, Adam berdalih bahwa mengapa kesalahan itu terjadi, karena ya perempuan yang kau tempatkan itu, dia yang suruh aku makan Tuhan. Dari zaman dulu, zaman Adam dan Hawa, ternyata berdalih itu ternyata udah dilakukan oleh manusia yang jatuh dalam dosa. Ya. Nah, sejak saat itu naluri manusia terbiasa untuk mengalihkan kesalahan kepada orang lain, kepada tempat lain, kepada hal lain. Pokoknya ada apapun yang bisa menjadi pelampiasan, maka diarahkan kepada ke situ setiap kesalahannya. Ya. Bisa dikatakan bahwa hari ini kita hidup dalam masyarakat yang umumnya berorientasi pada alasan. Banyak contoh sih ya. Berapa sering kita mendengar seseorang mengatakan bahwa mereka nggak bisa berubah dengan berbagai dalih. Udah dari dulunya tuh udah gini Pak, udah nggak bisa tuh berubah. Tuhan aja tidak berubah. Tuhan kan mengasihi aku apa adanya. Jadi ya udah apa adanya begini ya begini gitu ya. Nah itu apa? Itu dalih. Itu beralasan. Padahal bisa nggak orang berubah? Bisa ya. Terus apalagi, atau seseorang yang tahu bahwa ia harus melakukan sesuatu yang ia harus lakukan. Dia tahu deh bahwa dia harus melakukan, namun merasa nggak mampu, merasa takut, atau merasa enggan. Lalu kemudian dia memberikan sejumlah alasan. Ya, mengapa ia tidak dapat
melakukannya atau tidak mampu melakukannya seperti Yeremia. Aku kan masih muda Tuhan, ya aku mana mampu. Padahal waktu Tuhan memilih Yeremia yang masih muda pada waktu itu, Tuhan bilang kan tadi di ayat yang kelima bahwa sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu. Ini kan suka saya cuplik pada waktu doa buat yang ulang tahun. Tuhan telah memilih kita karena Tuhan tahu kita. Tuhan sudah merancang perkara yang dahsyat bahkan sebelum kita dibentuk dalam kandungan, bahkan ada di dalam kandungan Tuhan udah punya rencana dahsyat dalam kehidupan kita. Maka Tuhan memilih Yeremia. Tapi Yeremia melihat, aku kan gak bisa apa-apa. Aku kan masih muda gitu. Padahal Tuhan melihat ada potensi dahsyat di dalam diri Yeremia yang Tuhan bisa pakai menjadi alat kepanjangan suara Tuhan. Ya. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Ini kan luar biasa sekali. Ya. Terus apa lagi? Banyak hal ya. Nah, Yeremia dipanggil untuk menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Ya, jelas ini bukan tugas yang ringan Bapak Ibu Saudara. Ya, tugas yang harus dipikul baik-baik, disertai dengan komitmen dan tanggung jawab besar. Ya, bukan hanya sekedar menjadi seorang nabi, tetapi menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Ya. Seorang nabi adalah juru bicara Tuhan, ya, yang menyampaikan perkataan Tuhan kepada umatnya atau kepada siapapun. Mudah enggak? Enggak mudah. Ya, tentu enggak mudah. Kalau hanya dipakai menjadi alat untuk menyampaikan kata-kata yang indah, kata-kata yang pujian, mungkin masih mending yang ini aja Tuhan. Tapi ya namanya menyampaikan perkataan Tuhan kan kadang perkataan teguran loh. Kalau yang mendengarnya mau memahami, tetapi kadang kalau nggak mau memahami, ketika Yeremia menyadari bahwa dia harus memberitakan perkataan Tuhan kepada bangsa Israel yang tegar tengkuk, kepada bangsa yang gak segan-segan untuk melakukan satu tindakan yang salah ketika mendengar kebenaran. Mudah gak buat Yeremia? Gak mudah. Apalagi dikatakan kau akan menjadi nabi buat bangsa-bangsa. Dia harus menyampaikan perkataan, mungkin dia harus menyampaikan kepada raja. Ya kalau kita baca di Yeremia, ada suatu hari di mana Yeremia harus menyampaikan sesuatu yang gak enak kepada raja. Kemudian apa respon raja? Raja marah loh, dimasukkan ke dalam sumur itu Yeremia. Mudah nggak? Nggak mudah. Ya. Dan terlintaslah di dalam pikiran Yeremia. Ya yang mestinya tugas kayak gini mah jangan anak muda tuh. Mestinya mah orang tua. Makanya dia bilang, Tuhan aku kan masih muda. Aku kan nggak bisa. Mana ada orang yang mendengar perkataanku. Ya. Maka mulailah Yeremia mengajukan alasan bahwa janganlah Tuhan tunjuk aku Tuhan. Ya. Karena aku kan masih muda. Aku nggak pandai bicara. Ya. Nah ini yang menjadi pesan Tuhan. Ini menjadi pesan Tuhan buat kita umatnya. Alasan atau dalih adalah musuh kemajuan rohani orang percaya. Ketika Tuhan memanggil kita untuk melakukan tugas atau pekerjaannya, untuk melayani mungkin, atau untuk berubah, ya, disadari atau tanpa disadari, nggak sedikit orang percaya seringkali menyampaikan berbagai alasan sama Tuhan. Ya. Ini bukan tentang keengganan dalam hal memikul tanggung jawab sebagai nabi Tuhan seperti Yeremia, tapi jadi pesan ini bukan tentang, berarti kita mau dipilih sebagai nabi. Enggak, bukan. Ini contohnya seperti Tuhan memilih Yeremia sebagai nabi. Tetapi di dalam prakteknya alasan itu bisa dilakukan orang bukan hanya ketika Tuhan hendak memilih dia untuk posisi tertentu atau jabatan tertentu, tetapi dalam berbagai hal. Ketika Tuhan mengingatkan kita bahwa betapa, ya pesan Tuhan minggu lalu, hati-hati, ya ada peperangan, tetap tangguh di tengah gempuran musuh, gitu ya. Tapi kan susah, musuhnya kan nggak kelihatan. Nah itulah berdalih di dalam berbagai apapun keadaan, ya. Nah, kalau bukan tentang memikul jabatan contohnya seperti Yeremia dipercayakan nabi, apalagi kalau gitu. Nah, pada waktu kita sebagai orang percaya tahu bahwa kita harus melakukan satu perintah Tuhan. Ya. Namun karena belum dapat melakukannya atau mungkin enggan melakukannya, maka kita menyampaikan beberapa alasan. Ya Tuhan kan aku kan gimana tuh kondisiku seperti ini. Ya, kayak Musa.
Ya, aku kan nggak pandai bicara Tuhan. Aku kan berat lidah. Sampai Tuhan bilang, siapa yang menciptakan lidah? Kan aku, kata Tuhan. Ya. Atau ketika dipercayakan suatu tanggung jawab, namun kita abai. Lalu kita membela diri dengan beberapa alasan. Ini loh Tuhan, kenapa aku nggak melakukan? Ya karena A, B, C, D. Ya, si disadari tanpa disadari. Ya. Ketika orang percaya mulai kehilangan semangat di dalam mengiring Tuhan oleh karena berbagai hal yang terjadi. Atau misalnya karena penggenapan gak kunjung tiba Tuhan. Ya, lalu menyampaikan berbagai alasan. Baik kepada Tuhan ataupun memberikan alasan buat diri kita sendiri. Ya, bahwa penyebabnya itu Tuhan bukan gara-gara aku. Keadaan lah yang membuat aku sebetulnya masih membuat aku kehilangan semangat. Ya karena dia si A, si B, si C sih membuat aku kehilangan semangat. Banyak contoh. Atau pada waktu kita orang percaya melakukan satu kesalahan. Atau waktu kita orang percaya melakukan pelanggaran. Atau melakukan dosa atau apapun. Maka mulai beralasan. Itu bukan karena aku Tuhan, kayak Adam. Perempuan yang kau tempatkan aku itu. Lelaki yang kau tempatkan pasanganku. Itu sebetulnya masalahku Tuhan. Ya. Menyalahkan orang. Ya, menyalahkan Tuhan bahkan. Dan akhirnya menyalahkan si ular, kata si ular, kok gua gitu ya. Kan itu memang profesi aku. Nah, hidup dalam ketaatan sejati menuntut kita orang percaya berhenti untuk berdalih dan bersegera melangkah untuk berjalan dalam ketaatan kepada Tuhan. Nah, kenapa kok orang percaya suka melakukan berbagai alasan? Ya, disadari tanpa disadari. Ya mungkin nggak semua, tetapi kalau kita sering dengarkan orang percaya kadang ada. Tadi contoh-contoh tadi, ini alasannya ini loh Tuhan gitu. Kenapa orang percaya suka melakukan berbagai alasan? Yang pertama untuk membenarkan dirinya sendiri. Yang kedua belum siap untuk berubah. Ketika Tuhan menyampaikan suatu teguran dan mungkin diri belum siap untuk berubah, maka apa nih? Pakai alasan. Habis gimana Tuhan, lingkunganku kan buruk, maka bagaimana aku bisa berubah? Atau masih yang ketiga mungkin orang masih nyaman dengan keadaan yang sekarang, padahal Tuhan sedang hendak membawa si orang percaya naik. Sebenarnya waktu Tuhan memilih Yeremia sebagai nabi Tuhan, sebenarnya kan Tuhan lagi memilih Yeremia untuk naik ke dalam, di bawah Tuhan, untuk masuk ke dalam rancangan yang dahsyat. Tapi ada orang yang belum siap untuk naik. Ketika Musa disuruh Tuhan untuk pergi ke Firaun, membebaskan bangsa Israel. Siapakah aku ini Tuhan? Aku kan gak pandai bicara. Nanti kalau orang tanya siapa yang mengutus aku gitu. Padahal Tuhan sedang membawa Musa naik. Ya. Kayaknya waktu Tuhan ngasih pesan ini, kayaknya Tuhan membawa kita naik, katakan amin. Oleh sebab itu Tuhan kasih pesan, tidak ada alasan. No excuses ya. Atau alasan sebetulnya menunjukkan bahwa seseorang masih berada di level mediocre. Ya kan ada level tertinggi kan, level excellent, tetapi ada level rata-rata mediocrity. Alasan adalah sebetulnya seseorang sedang menunjukkan bahwa dia sedang berada di level mediocre. Oleh sebab itu, beberapa hal yang perlu kita pahami agar menjadi pribadi-pribadi yang bertanggung jawab di dalam mengemban atau melakukan apapun yang Tuhan berikan. Ya. Beberapa hal yang harus kita pahami. Yang pertama adalah belajar untuk mengakui. Belajar untuk mengakui, lalu minta kemampuan dan kekuatan dari Tuhan. Yeremia 1 ayat 8-9. Waktu Yeremia berkata, aku kan gak pandai bicara, aku kan masih muda. Lalu Tuhan bilang apa? Janganlah takut kepada mereka. Sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Ayat 9. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Sebenarnya apa sih alasan sesungguhnya Yeremia? Sehingga dia bilang, aku kan masih muda Tuhan. Sebenarnya apa? Takut.
Ya nggak mudah Bapak Ibu Saudara. Ada ketakutan, bukan semata-mata masih muda, betul sih dia masih muda, ya. Tetapi di dalam hati kecil Yeremia bahwa takut. Belum pernah kebayang diutus kepada orang-orang Israel yang dia tahu. Ya mungkin kalau dia baca kitab Keluaran mungkin ya ampun Musa aja di nggak mudah memimpin bangsa Israel padahal lagi dibawa keluar dari Mesir untuk dibawa ke tanah perjanjian. Ini pun Musa nggak mudah untuk, dan mungkin ya terpikir dari Yeremia, aduh Musa aja nggak mudah, apalagi aku gitu ya. Ada ketakutan yang dirasakan oleh Yeremia. Maka Tuhan bilang jangan takut, ayat 8. Jangan takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Nah nanti saya jelasin di bagian poin yang kedua, untuk melepaskan engkau. Ya mungkin dia belum membayangkan seperti apa cara menyampaikan perkataan Tuhan itu. Ya. Seperti apa menyampaikannya, belum lagi di tengah kesendirian dia harus berhadapan dengan bangsa yang kita tahu sendiri, bangsa Israel seperti apa. Tegar tengkuk, pencemooh, bangsa yang kadang sama Tuhan aja nggak takut gitu. Apalagi sama, Yeremia pikir, apalagi sama aku ya, sama Tuhan aja dia nggak takut katanya. Ya mungkin terbayang segala hal oleh Yeremia. Bagaimana kalau Tuhan nyuruh dia menyampaikan teguran. Ini kan kepada umumnya bangsa Israel. Bagaimana kalau menyampaikan teguran kepada pembesar? Gak mudah, sampai zaman sekarang banyak hamba Tuhan ketika berhadapan dengan pembesar. Iya Pak, Bapak mah bagus gitu ya. Berani menyampaikan perkataan Tuhan. Tapi Tuhan tahu apa yang ada yang berkecamuk dalam diri Yeremia. Maka Tuhan bilang jangan takut. Ya, sebab aku menyertai engkau. Aku akan naruh perkataanmu, perkataanku di mulutmu. Ya. Kembali kepada kita Bapak Ibu Saudara. Apa yang diinginkan Tuhan dari kita adalah ketika, ya tadi ya, Tuhan kan gak mau ada alasan. Tidak ada alasan. Maka apa yang bagian kita gimana nih? Apa yang harus kita lakukan? Berkatalah jujur sama Tuhan. Keadaan diri kita. Ya, Tuhan sebetulnya, aku ini lelah Tuhan. Sehingga seringkali aku mengatakan bahwa aku malas bertekun ke gereja. Karena aku seringkali pakai alasan aku malas, orang-orang di gereja rese. Khotbahnya gak cocok Pak. Orang-orang yang khotbahnya gak cocok sama aku. Kan alasan. Padahal gini, sebetulnya lagi lelah. Nah bagian kita adalah Tuhan, aku sebetulnya aku lelah. Akui gitu ya. Tuhan aku sebenarnya malas berdoa syafaat. Karena jangan kan mengurusi negara yang banyak masalah, ngurusi urusan aku aja udah banyak masalah. Kita atau orang percaya seringkali merasa bahwa apapun yang Tuhan perintahkan atau tugaskan kepada kita menjadi terasa berat karena yang kita pikirkan adalah aku seorang diri melakukannya. Benar gak sih kita seorang diri melakukannya? Tuhan bilang aku akan menyertai. Aku akan menaruhkan perkataanku di mulutmu. Ya. Ketika kita bilang aku gak pandai bicara, memang gak pandai bicara kata Tuhan. Tuhan tahu gak Yeremia gak pandai bicara? Tahu banget. Tuhan tahu gak Musa gak pandai bicara? Tuhan tahu banget. Tapi kan gak cuma sekedar gara-gara gak pandai bicara maka Tuhan gak pandai. Tapi ada potensi luar biasa yang buat Tuhan. Musa cocok untuk membebaskan bangsa Israel. Yeremia cocok untuk menjadi nabi buat bangsa-bangsa. Nanti Tuhan yang menaruhkan perkataan. Ya. Tuhan yang akan memampukan ya. Sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Dan terjadilah seperti yang Tuhan katakan ini kan. Ya kalau kita baca seterusnya kitab Yeremia, wow. Dahsyat banget Bapak Ibu Saudara. Meskipun ya saya sering kali sampaikan, 40 tahun dia sampaikan. Yeremia di mata Tuhan dia seorang pribadi yang berhasil, hamba yang berhasil. Meskipun gak ada satupun orang Israel yang bertobat. Tetapi di mata Tuhan dia seorang yang berhasil karena dia menyampaikan tepat seperti yang Tuhan mau sampaikan. Mau dia sampaikan. Dan dia selesaikan tugas sebagai nabi buat bangsa-bangsa. Tapi buat ukuran manusia mah Yeremia dianggap gagal kan. Manusia selalu jumlah, berapa banyak, berapa besar. Tapi di mata Tuhan Yeremia melakukan tepat seperti yang Tuhan kehendaki. Ada banyak ketakutan pada diri Yunus. Kalau kita ingat kisah Yunus.
Tuhan nyuruh Yunus ke Niniwe. Aduh, Yunus langsung tahu nih, aduh Tuhan nyuruh aku ke Niniwe. Karena dia tahu siapa Tuhannya. Tuhannya sayang semua bangsa, termasuk Niniwe, bangsa Asyur yang menjadi ancaman buat Israel. Yunus tahu, aduh. Dan Yunus tahu seperti apa Asyur itu. Yunus tahu seperti apa Niniwe itu. Takut kan. Maka Yunus memilih, udah mendingan aku pergilah ke Tarsis. Maka pergilah Yunus ke Tarsis. Dan singkat cerita, ya setelah dilempar ke laut, ketika di kapal yang ditumpangi terombang-ambing, dia dilempar ke laut, dia ditelan oleh ikan yang besar, dan di dalam perut ikan Yunus akhirnya menyadari, dia bertobat. Oke, kalau gitu Tuhan, sokatu Tuhan mau suruh aku apa? Dan ikan membelokkan jalurnya menuju Niniwe, dan dikeluarkannya Yunus di Niniwe. Sebetulnya Alkitab mencatat, apa sih yang diucapkan Yunus? Kan perkataan yang sangat simpel. Tuhan tahu, bukan kekuatan Yunus. Maka Yunus, kau sampaikan, bertobatlah karena 40 hari lagi negeri ini akan ditunggang balikan. Cuman satu kalimat itu. Orang yang keluar dari perut ikan, bau amis, lusuh, udah acak-acakan, untuk kemudian menyampaikan kabar pertobatan. Siapa sih yang bikin Niniwe bertobat sebetulnya? Kuasa Tuhan yang menyertai. Dia cuma kasih tahu Yunus, ucapkan kalimat ini. Nanti selebihnya aku yang berkarya. Seringkali kan kita terlalu overthinking. Aduh nanti gimana ya? Nanti kalau mereka nggak mau nerima Yesus gimana? Nanti kalau mereka mencemoohkan aku, itu kan pikiran kita semua. Tapi ketika kita datang sama Tuhan, tuntun aku, mampukan aku. Nanti Tuhan yang berkarya, yang bikin orang bertobat kan bukan kita. Kita cuma nyampaikan aja kan, alat aja. Tuhan yang jamah itu hati. Ya. Jadi saya selalu berkata bahwa mengiring Tuhan, melayani Tuhan adalah tentang Tuhan. Tentang rencananya Tuhan, tentang kehendaknya Tuhan, tentang tujuannya Tuhan. Bukan tentang kita. Oke, itu yang pertama. Yang kedua. Yang pertama belajar untuk mengakui, lalu minta kemampuan dan kekuatan dari Tuhan. Yang kedua, belajar menangkap tujuan Tuhan. Lalu berjalan dalam tuntunannya. Kau mau bawa aku kemana Tuhan? Tuntun aku. Yeremia 1 ayat 8 seperti yang tadi saya sampaikan ya. Ayat 8-nya. Janganlah takut kepada mereka sebab aku, kata Tuhan, menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Tuh kan Pak dilepaskan nama Tuhan. Nah, dalam bahasa Indonesia seperti kayak dilepaskan. Pergi situ gitu ya. Tapi dalam bahasa aslinya menggunakan kata nasal. Kata melepaskan itu artinya nasal. Nasal artinya bukan dilepaskan atau ditinggal begitu saja udah Yeremia atur sendiri ya. Enggak. Ternyata kata nasal adalah dilontarkan, dilesatkan dalam kendali Tuhan. Untuk tujuan apa? Membebaskan, untuk tujuan menyelamatkan, untuk merebut, untuk membangun dan untuk menanam. Wow, betapa luar biasa. Jadi dalam bahasa Indonesia kan seolah-olah dilepaskan ditinggal. Enggak, ternyata nasal itu tetap Tuhan campur tangan. Ayo Yeremia kau maju, aku topang engkau. Wow, luar biasa ini Bapak Ibu Saudara. Jadi ibarat seorang pemanah Bapak Ibu Saudara. Kita pasti sering atau pernah melihat orang melesatkan anak panah ya, atau di dalam pertandingan panah. Kalau lewat di jalan tertentu, di sini deket ya, di Bio Farma. Kalau pagi-pagi ini itu ada olahraga panah tuh di depan di tanah lapang itu, di rumput di depan, di pinggir jalan kelihatan. Nah, seperti seorang pemanah, waktu dia mau manah kan dia ambil dari sini ya. Kalau ini mah Robin Hood ya, dari sini. Nah dia kemudian dia tarikan itu busur. Kemudian dilesatkan. Kemana? Ke tujuan yang seharusnya dia lesatkan. Di situ di depan ada kotak dan di situnya ada gambar lingkaran. Lingkaran, saya lupa ya warnanya apa aja. Tapi yang saya tahu di tengahnya itu warna merah. Lingkaran nggak terlalu besar. Nah itulah angka terbesar yang harus diraih seorang pemanah. Itulah targetnya.
Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu bullseye, mata lembu, mata sapi. Kayak telur mata sapi kan ada buletan di tengah. Nah itulah istilah buat pemanah bullseye. Tepat diarahkan kepada bullseye. Kepada titik merahnya di tengah. Itu angka yang paling besar. 10 mungkin nilainya. Keluar sedikit dari merah, 9, 8, 7 mungkin seperti itu. Nah, waktu Tuhan sebagai pemanah, dia mengambil kita anak panah. Ingat ya, ada ayat kan kita anak panah di tangan pahlawan. Anak-anak kita harusnya jadi anak panah di tangan kita, para pahlawan. Seharusnya. Nah, waktu dilesatkan, Tuhan yang memanah ke tujuannya Tuhan. Ke targetnya Tuhan. Bullseye. Wow, luar biasa. Ya. Kalau Tuhan ada pemanahnya, maka titik merahnya tadi itu ya. Seperti Tuhan berkata kepada Yeremia, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan Yeremia ke tujuan Tuhan. Kalau ke tujuan Tuhan, maka penyertaan, kemampuan, dan lain-lain Tuhan sertai. Ya. Untuk apa? Untuk mencabut Yeremia 1 ayat 10 coba lihat. Wah ternyata tugasnya dahsyat. Tapi ini berbicara kepada kita juga ya. Ketahuilah pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Wow, luar biasa. Nah, tapi orang percaya di luar sana pada umumnya suka berdalih bahwa dia akan menjadi anak panah yang tertuju. Ketujuannya. Tapi ketujuan bukannya besar, ketujuannya. Dia tahu bahwa ada tujuan Tuhan yang luar biasa, tetapi dengan berbagai dalih dan alasan. Maka si anak panah itu dibawa ke arah yang dia kehendaki, lalu udah sampai ke tujuan dirinya pribadi, maka dia mengambil cat dan membuat lingkaran dan dia menitikan bullseye-nya sendiri. Nah, ini loh. Yang seharusnya anak panah itu dilesatkan ke tujuan Tuhan. Tapi orang yang beralasan seperti digambarkan seperti anak panah yang dilesatkan ke tujuannya. Tadi kita ingatkan bahwa orang yang berdalih, orang yang beralasan adalah orang mediocre. Bukan ke target yang seharusnya, tapi di luar target, tapi dia tinggal membulatkannya. Nah itulah targetnya Tuhan. Itu kan yang Tuhan kehendaki kan. Padahal di mata Tuhan bukan itu. Sama ketika Rasul Paulus. Gak mudah loh Bapak Ibu Saudara perjalanan Rasul Paulus. Artinya kita sama-sama ya, kita sama-sama belajar. Bahwa ketika Rasul Paulus oleh kasih anugerah Tuhan, dipilih Tuhan untuk menjadi alatnya. Yang tadinya penganiaya jemaat Tuhan menjadi alat Tuhan. Memberitakan tentang Tuhan. Wow, dia tuh bagaikan anak panah yang dilesatkan Tuhan. Enggak pernah Rasul Paulus, oh, Tuhan enggak dulu lah. Tuhan aku capek lah Tuhan. Tuhan ada banyak tantangan. Tuhan ada banyak ini dan itu. Wah Tuhan berat juga. Oh enggak. Aku meninggalkan apa yang di belakangku. Aku mengerahkan kepada apa yang di depankan. Dan aku berlari kepada tujuan. Untuk mencapai panggilan Tuhan. Wow itu luar biasa. Ya, ayat itu yang seringkali seharusnya kita sama-sama kita terbangun oleh ayat itu. Sehingga tantangan apapun, 2 Korintus 4. Sehingga tantangan apapun. Tantangan akan ada, akan selalu ada. Rasul Paulus, aduh tantangannya luar biasa. Tetapi karena dia sadar bahwa dia anak panah yang sedang dilesatkan Tuhan. Maka 2 Korintus 4 ayat 8. Dalam segala hal kami ditindas. Namun tidak terjepit. Adakah Rasul Paulus bilang Tuhan aku kan ditindas. Tapi dia bilang enggak, aku enggak terjepit. Kami habis akal. Namun tidak putus asa. Ayat 9. Kami dianiaya. Namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan. Namun tidak binasa. Wow ini luar biasa loh. Ya, sama-sama kita belajar. Jadi ketika ada anak panah yang dilesatkan Tuhan, iblis nggak akan tinggal diam. Iblis akan berusaha menyetop anak Tuhan yang sedang dilesatkan. Ketika si iblis tahu, si kerajaan gelap tahu bahwa ada satu pribadi bernama Rasul Paulus di mana Tuhan punya rencana luar biasa atas dirinya, maka apa yang iblis lakukan? Iblis akan berusaha menyetop. Iblis akan mencoba menganiaya, iblis akan mencoba menindas, menghimpit dan lain-lain. Ketika iblis nggak bisa menyetop Rasul Paulus, maka dia nggak tinggal diam. Dia akan mendorong seolah-olah dia menyetujui dari apa yang dilakukan Rasul Paulus. Maka ketika tiba di Filipi,
Berjumpalah Rasul Paulus dengan seorang perempuan tenung. Nah, di stop nggak bisa, kata si iblis, gua sanjung aja. Biasa orang disanjung jadi terlena dan kemudian hanyut dan berhenti. Nah makanya Bapak Ibu Saudara, pesan Tuhan 2 minggu terakhir ini kan hati-hati. Iblis gak pakai cara yang menakut-nakuti, karena orang percaya kan udah gak bisa ditakut-takuti dengan tampak-tampak yang menyeramkan. Tetapi apa? Dengan cara-cara yang berbeda. Kayak Rasul Paulus nih, perempuan yang punya roh tenung, inilah hamba Allah yang maha tinggi. Betul sih, Rasul Paulus hamba Allah maha tinggi. Tetapi ternyata di dalam ketajamannya, nah ini yang dibutuhkan oleh kita orang percaya. Di dalam ketajamannya Rasul Paulus, saya pernah menyampaikan, perempuan yang memiliki roh tenung itu, di dalam bahasa aslinya, perempuan ini memiliki roh piton. Pernah masih ingat? Roh piton. Ular. Adam Hawa jatuh sama siapa? Ular. Maka dengan roh yang sama kategorinya, maka perempuan dengan roh tenung itu mencoba membisikkan sesuatu kepada Rasul Paulus. Engkau hebat, engkau dahsyat loh. Aduh luar biasa, pelayananmu luar biasa. Tersanjung kan. Rasul Paulus, ini mau menyetop gua, mau mengganggu. Di dalam nama Yesus keluarlah roh tenung. Nah ketajaman inilah Bapak Ibu Saudara. Kadang si musuh dia bisa pakai apa saja. Pakai cara kasar gak bisa, maka pakai cara halus. Tapi bagi Rasul Paulus, bagi kita semua saya percaya, gak mudah untuk dijatuhkan, gak mudah untuk di-stop. Nah, sebab itu saya gak berpanjang-panjang. Mari kita tangkap sama-sama, kita semua, saya Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan menyampaikan pesan, tidak ada alasan, no excuses, maka kita mungkin menyadari, waduh jangan sampai kita terlalu banyak alasan, padahal Tuhan punya rencana luar biasa dalam kehidupan kita. Padahal Tuhan lagi mau bawa kita naik, katakan amin. Oleh sebab itu mari tangkap. Kita bagaikan anak panah di tangan Tuhan yang menciptakan kita. Dia melesatkan kita ke tujuannya. Yang mau katakan amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya.